Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, perkenankan saya untuk memimpin diskusi kali ini untuk mengerjakan tugas kelompok pertama ya di hari yang kedua tentang isu kontemporer. Adapun saya absen dulu. Yang pertama Teh Leni Sri Mulyani ada Hadir, Kang. hadir. Kemudian Teh Mutia, Hadir, Kang. kemudian Teh Dewi Susanti, Hadir, Kang. dan terakhir Teh Oktaviani. Siap hadir, Kang. Oke, eh, sebagaimana tadi yang sudah kita diskusikan sebelumnya untuk mempersiapkan bahan materi untuk diskusi kelompok kali ini. Nah, saya akan langsung aja memandu untuk kita menganalisis isu dan memilih isu-isu yang ada, kemudian nanti kita analisis bersama. Oke, pertama dari saya dulu ini untuk isu yang mungkin yang lagi hangat ya tentang eh, kelangkaan minyak goreng mungkin ya yang sering dirasakan ibu-ibu. Nah, itu mungkin yang pertama. Nah, untuk saya lompat ke Teh Leni. Siap, Kang. Kira-kira nih, apa Kalau tuh saya, selain dari minyak mm, goreng menurut Teh Leni? kalau menurut saya yang lagi tren atau yang lagi dibahas sekarang ini yaitu kasus COVID-19 kembali meningkat, Kang. Ya, Mungkin isu yang terhangatnya sekarang yaitu pelanggaran protokol kesehatan, Kang. oh, betul. Menurut saya karena mungkin masyarakat sekarang untuk menerapkan kesadaran mereka untuk penerapan protokol kesehatannya masih masih belum sadar banget, Kang. Oke, terima kasih Teh Leni. Saya nanti ditampung dulu ya. Saya di sini kita ambil setiap orang kita mengusulkan satu isu dan nanti kita bahas bareng-bareng. Dilanjut ke Teh Mutia. Iya, Kang. Isu yang sekarang lagi banyak diperbincangkan masyarakat juga salah satunya ini, Kang. Kelangkaan bahan bakar minyak, terutama Pertalite. Gimana itu, Kang? Iya, betul bisa bisa karena susah sekali ya Mm-mm. kalau mendapat Pertalite itu ngantrinya harus ngantri panjang banget. Itu. Iya, Kang. Oke, terima kasih Teh. Lanjut ke Teh Dewi. Ya kan, eh, seperti yang sekarang masih hangat-hangat ya kan tentang fenomena Cipta yang Fashion Week itu tuh, Kang. Oh Gimana? Itu kan iya. ya Kira-kira eh, kira-kira apa itu ya kira-kira gimana Kang yang tentang jadi bahasan fenomena untuk itu? Fashion Week? Karena apa kan? Bisa itu ya, bisa memengaruhi sikap jadi tiruan mungkin ya, moralnya nanti Iya tuh kan, seperti itu ya. ya kan itu kan ada di kalangan muda gitu kan, takut takut nanti ditiru sama kalangan muda kita gitu, generasi bangsa. Hmm. Betul, betul. Oke, terima kasih Teh. Dilanjut ke Teh Oktaviani terakhir. Iya, Kira-kira apa? kalau saya pribadi mengusulkan isu tentang korupsi di kalangan pejabat pemerintah ya, Kang. Oh Karena iya. memang sampai saat ini masih jadi hangat-hangatnya gitu. Mungkin itu. Oke, berarti ini udah ada eh, 5 isu. Maaf. Nah, tadi faktanya sudah sebagian saya ini ya, udah sebagian saya cantumkan tadi dari hasil masukan teman-teman. Nah, mungkin kira-kira nih kalau untuk dari masalah-masalah yang tadi kira-kira penanganannya seperti apa? Nah, maksud bagi saya nih kelangkaan minyak goreng harapannya bukan bukan ini ya, harapan dari penyelesaian masalah itu ya diharapkan
mudahnya masyarakat itu mendapatkan minyak goreng kembali seperti dulu, mungkin ya dengan harga yang terjangkau. Itu paling. Kemudian dari ini tentang pelanggaran protokol kesehatan nih, Teh Leni, kira-kira apa? Mungkin masyarakat sadar ya Kang ya menerapkan kembali protokol kesehatan karena itu kan penting bukan untuk diri sendirinya tapi untuk masyarakat luas. Jadi perlu penerapan eh, penerapan kesadaran masyarakatnya ya Kang. Oke, iya bisa lanjut ke masalah yang ketiga nih tentang kelangkaan BBM. Teh Mutia Hmm, gimana? iya, jadi untuk isu ini ya diharapkan masyarakat bisa dengan mudah untuk mendapatkan bahan bakar, terutama pertalite ya Kang ya. Iya betul, harapannya itu. Kemudian Teh Dewi, Untuk fenomena Citayam Fashion Week diharapkan itu generasi muda bisa memiliki moral, etika, dan kualitas pendidikan yang berkualitas. hmm, Mungkin begitu kan. bisa ya. Ini ditampung aja dimasukin, nanti kita analisis bareng-bareng ya. Kemudian yang terakhir nih, Teh Okta tentang korupsi. Ya, kalau kondisi yang diharapkan menurut saya itu meminimalisir tingkat korupsi di lingkungan pejabat pemerintah Indonesia. Iya ya, supaya kita bisa merasakan itu ya, indahnya tanpa korupsi. Oke, eh, saya share screen dulu ya hasil yang tadi dari rekan-rekan. Nah, ini berarti ya hasil tadi usulan dari rekan-rekan sudah saya susun. Iya, Barangkali ada yang Ya ditambah Kang, atau bagaimana? Sepakat cukup Kang. Kang. Sudah cukup kan? Ya, cukup Kang. supaya kita lebih cepat saja ya. Itu tadi hasil yang pertama. Nah, kita dilanjut ke eh, yang berikutnya ya. Sebagaimana tadi data isu kontemporer 5 usulan dari masing-masing. Ini kita coba ya, ini hasil analisa sementara, kita bareng-bareng saja lihat has dan evaluasi untuk analisanya. Nih, untuk pertama penganalisanya menggunakan metode APKL. Nah, saya yakin semuanya sudah pada paham metode ini dan kira-kira nih pas nggak seperti itu? Barangkali bisa dibantu ya Teh Dewi aja dulu. Teh Dewi, Sudah Kang? kira-kira urutannya Sudah cukup. gimana? Iya sudah, soalnya pelanggaran protokol kesehatan sekarang yang lagi booming-booming banget. Udah. Oke, minta satu lagi deh. Teh Okta gimana? Iya, Sesuai ini aja, yang sesuai tadi di. kalau menurut kalau menurut saya analisis isu menggunakan metode APKL sudah setuju ya. Didapatkan dua isu yang memenuhi syarat, yaitu Ya, pelanggaran protokol kesehatan dan fenomena Citayam Fashion Week. Mungkin dilanjutkan penetapan kualitas isu ya Kang, yang menggunakan analisis USG. oke, Ya biar kita bisa menentukan prioritas mana dari dua isu tersebut Kang. Ya, betul Kang. betul. Mungkin dari urgensi dulu Kang. Urgensinya di sini. Ah, Oke, berarti yang sebenarnya nah, kita pastikan yang dua tadi ya. Yang dua betul Iya Kang. Kang. pelanggaran protokol kesehatan sama eh, Citayam Fashion fenomena Week. Citayam Ya. Fashion Week. Nah, saya kira ketika dianalisis sih yang sangat berpengaruh bisa terhadap masyarakat itu yang besar banget dampaknya dan harus segera
di ini ya kira-kira sih pelanggaran protokol kesehatan karena memang itu berdampak terhadap berbagai aspek tuh ya ketika itunya. Kalaupun di urutan yang kedua mungkin ya fenomena karena itu kan dalam segi mungkin dari sikap ya antisipasinya cuma satu dan memang ketika dibandingkan dengan protokol kesehatan ya memang jauh lebih urgensi protokol kesehatan itu penanalisanya. Nah barangkali menurut siapa nih Teh Leni. Ya, sangat setuju, Kang. Menurut saya juga itu pelanggaran protokol kesehatan itu yang sekarang yang urgensi ya, Kang ya. Karena kan yang tadi saya jelaskan tadi yang dari awal juga, sekarang kembalinya meningkat kasus COVID-19. Jadi untuk membahas isu pelanggaran protokol kesehatan itu sangat perlu dan sangat penting, Kang. Oke, berarti kita di sini urgensinya, kemudian eh, apa ini apa ini seriusnya ya. Ini memang kita pastikan yang pertama tentang pelanggaran protokol kesehatan, kemudian yang kedua yaitu tentang fenomena Fashion Week. Oke, semuanya bagaimana? Setuju? Ya, Setuju. setuju Kang. Barangkali bisa dijelaskan Kang tentang urgensi, seriusnya, sama growth-nya. Kenapa diangkat protokol kesehatan? Oke, ini maaf. Kalau urgensinya sih pertama kenapa mengambil protokol kesehatan? Ya, karena virus COVID-19 saat ini kembali meningkat dan merupakan virus yang penularannya melalui udara, droplet, dan kontak fisik. Sehingga jika masyarakat mengabaikan protokol kesehatan, risiko penularan akan semakin cepat dan meningkat. Itu mungkin sih yang menjadi urgensinya. Karena kalau misalkan abai, ya akan mempercepat penumbuhan atau penularannya. Itu paling, atau mungkin ada yang kurang tepat. Sama, Kang, sependapat, Kang. Oke, kalau dari segi eh, keseriusannya di sini, ya jika tidak ditangani dengan tepat dan cepat, maka ya, tadi sudah disampaikan ya, penularan COVID-19 itu risikonya tinggi. Kemudian untuk growth-nya, jika penularan tidak dilaksanakan, maka bisa di dikategorikan pandemik ya, seperti kemarin kita tinggi sekali kasus COVID-nya. Nah, bahkan dampak ekonomi, dampak lain-lain lah terkena itu, makanya harus segera ditangani. Itu mungkin penjelasan singkatnya. Barangkali yang lain, ini Teh Mutiah bagaimana? Sepakat, Kang. Oke, Jadi kalau sepakat. di metode Kita lanjut aja ke USG itu berikutnya atau gimana? memang ini yang paling harus di atas Mohon ya. izin Kang, mungkin Oh, boleh. jika penularannya tidak dilaksanakan ya bukan dilaksanakan, tapi jika penularannya tidak dikendalikan, maka bisa dikategorikan pandemik dan akan berdampak pada seluruh sektor. Tadi Kang Abdul Oh Aziz iya. jika Boleh. penularan tidak dapat dilaksanakan, mungkin direvisi ya Kang menjadi tidak Boleh dapat nanti dikendalikan. masukan ya. Ah, Oke, ya, terima kasih Teh Aftar. ya lanjut Oke, Kang. barangkali ada koreksi lagi nggak ada? Sepakat, Kang. Sudah, Kang. Lanjut, Kang. Oke, kita lanjut paling ke ke ini ya, ke fishbone Mendalami analisisnya, ya. Kang. Kita gunakan fishbone di sini ada sebab akibat ya. Di sini ada 5 faktor yang mungkin kita cari penyebabnya kenapa bisa terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Mungkin dari manusia, saya kira ya karena abailah, ada yang tahu, ada yang tidak, bahkan yang tahu pun sering mengabaikan itu mungkin. Kemudian dari metode, ya dari penerapan peraturan yang berubah-ubah. Kadang minggu sekarang seperti ini, yaitu dulu analisnya seperti itu. Kemudian kalau dari lingkungan sih, biasanya lingkungan itu sedikit yang sadarnya ya, kurang kesadaran akan perlunya protokol kesehatan. Kemudian dari peralatan ya kalau di daerah sih
daripada beli masker mending beli jasad, teman nasi atau apa gitu ya. Jadi memang terbatas untuk beli alat-alat untuk protokol kesehatan. Kemudian yang terakhir dari aspek manajerialnya ya pastinya kurang pengetahuan ya. Apalagi kalau para pemimpin yang berada di daerah itu memang akses untuk mendapatkan informasi juga pengawasan dari pemerintah pusat juga memang kurang. Itu mungkin sih analisanya, barangkali ada yang menambahkan. Cukup, Kang? Cukup, Cukup. Kang. Mungkin Ya. bisa dilanjutkan ke alternatif pemecahan masalahnya bagaimana? Kita alternatifnya ya. Nah, untuk alternatif dari protokol kesehatan nih. Oke, saya ini ya ke Mangga Teh Dewi, mohon dibantu ini agak serak dulu kira-kira apa ya? Oh, untuk alternatif pemecahan masalahnya, yang pertama untuk isu kontemporer yaitu pelanggaran protokol kesehatan. Yang pertama yaitu kurangnya kesadaran masyarakat. Adapun alternatif pemecahan masalahnya yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat dengan menghimbau pentingnya menerapkan protokol kesehatan. Bagaimana teman-teman yang ini bisa dipakai? Ya. Terus untuk penyebab masalah yang kedua, untuk penerapan peraturan yang berubah-ubah, adapun alternatif pemecahan masalahnya yaitu terdapat kebijakan yang paten mengenai penerapan protokol kesehatan biar tidak berubah-ubah, biar masyarakat tidak bingung gitu mana yang benar. Gimana Teh Okta yang ini? Setuju, Teh. Terus yang ketiga tentang abai terhadap prokes. Untuk alternatif pemecahan masalahnya yaitu memberikan sanksi jelas bagi masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan. Gimana yang ini? Udah? Setuju. Iya, setuju. Setuju, Teh. Untuk selanjutnya, untuk kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan, untuk alternatifnya ya gitu, itu memberikan edukasi tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan melalui sosialisasi oleh tenaga kesehatan kepada masyarakat. Misalnya penyuluhan atau door to door, bisa ya. Terus selanjutnya, Kang Mat, ada tambahan nggak? Terus ada satu lagi ya untuk terbatasnya alat prokes yaitu alternatifnya yaitu pemerintah menjamin ketersediaan alat protokol kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kira-kira untuk alternatifnya ada yang mau ditambahkan atau mau didiskusikan lagi atau sudah? Sudah cukup, Teh. Sudah cukup, Teh. Ini paling Teh Sepakat. ada tambahan ya, maksudnya untuk jenis hurufnya ini ada yang beda biar rapi, mungkin disamain ya antara ini yang Kalau bermasalah untuk sama penulisan nanti alternatifnya kita biar rapi. lihat lagi ya penulisannya. Ya. Ini sepertinya untuk apa alternatif pemecahan masalah di sini yang diusulkan, barangkali nih ada alternatif lain atau cukup kita satu aja masukannya. Sudah, Kang. Karena Sudah memang isu cukup, yang Kang. kita Sedikit, angkat Kang. kan pelanggaran protokol kesehatan. Oke, kalau begitu berarti saat ini tugas kita memang untuk penyusunan ini ya ini sudah draft sebagian kecilnya atau draft dasarnya sudah kita susun. Paling nanti kita tinggal menyusun untuk kebutuhan tugasnya ya. Dan tadi dari mulai penulisan dan sebagainya nanti eh, bisa disusun lagi dan kita kalau sudah beres kita share di sini di bisa di grup WA ya sehingga nanti kita bisa koreksi bareng-bareng kekurangannya. Paling itu sih untuk tindak lanjutnya, barangkali Baik, sebelum Kang. kita akhir ini ada yang disampaikan dari rekan-rekan. Sudah cukup, Kang? Sudah cukup Kang. Barangkali ada yang lainnya?
Ya, paling kalau dari saya, terima kasih banyak ya teman-teman sudah mau berdiskusi bersama, berdiskusi bareng-bareng tentang analisis kontemporer, sehingga kita bisa mengangkat isu tentang pelanggaran protokol kesehatan. Jangan bosan ya teman-teman kalau nanti kita sering berdiskusi. Gitu. Semangat terus, semoga kita lancar sampai akhir laksarnya, bisa 100% menjadi PNS. Gitu. Amin. Amin. Gak apa-apa lah, yang penting ada bukti kan ya? Oke, berarti itu ya untuk pertemuan kali ini. Nanti kita sore atau malam setelah apel ya, apel. Nanti kita bisa berdiskusi sebelum nanti kita kirimkan tugasnya. Itu paling ya. Dan sekarang ya kita tinggal mengerjakan tugas masing-masing. Eh, Sebelum tugas masing-masing nanti kita revisi dulu penulisannya, perbaiki, dan itu yang hasilnya nanti kita akan kirim. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya dan eh, mudah-mudahan tugas kita sesuai apa yang menjadi harapan dari coach kita. Amin. 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 Oke, itu ya. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga untuk selanjutnya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.